Shalom. Sebelum kita memulai persekutuan kita dengan Tuhan pada kebaktian Minggu pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Shalom bagi kita semuanya. Marilah kita naikkan segala pujian dan sembah kepada Allah Tuhan kita yang Maha Kasih. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Melalui ibadah Minggu hari ini, kita diperingatkan tentang tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Marilah kita bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup, telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia benar lampu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangka dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 12 tentang pemerintah. Demikian, kita menyaksikan pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Ialah pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan, yang berusaha agar orang percaya dapat hidup sejahtera, seperti tercantum pada Roma 13 dan 1 Timoteus 2 ayat 2. Pada lain pihak kita harus ingat yang tercantum pada Kisah Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini kita menyaksikan gereja harus mendoakan pemerintah agar berjalan di dalam keadilan. Sebaliknya, gereja pada saat-saat yang perlu harus memperdengarkan suaranya terhadap pemerintah. Dengan ajaran ini kita menolak paham yang mengatakan negara adalah negara keagamaan, sebab negara dan gereja mempunyai bidang-bidang tersendiri. Matius 22 ayat 21b. Jika perlu di hadapan hakim untuk menyaksikan kebenaran, orang Kristen tidak boleh bersumpah. Demikian pula waktu menerima jabatan atau pangkat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
salibmu. Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak. Ada perhentian. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak. Ada perhentian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup.
Ya Tuhan Allah, kami memang sering melakukan dosa, melakukan kehendak kami sendiri yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami sering lalai dan tidak memikirkan tentang kehidupan kami kelak di akhir zaman. Ya Tuhan, berilah kepada kami hati yang mau bertobat, sehingga kami akan kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan perbuatan kami, juga dosa-dosa kami layak menerima murka dan hukum-Mu dalam hidup kami, sebab kami sering melakukan yang tidak seharusnya kami lakukan di hadapan-Mu, juga di hadapan sesama kami. Kami juga sering melawan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami di negara kami ini, yang ternyata pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Merekalah pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan, yang berusaha agar orang percaya dapat hidup sejahtera. Ya Tuhan, berilah kami hati yang mau bertobat, kasihanilah kami, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia memperoleh roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Segala benua dan langit
sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jati Murni, Minggu ke-22 setelah Trinitatis 8 November 2020. Yang pertama, nama minggu. Minggu ini adalah minggu ke-22 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu ini adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Yang kedua, berita anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga WM Simanulang, Boru Purba, alamat Jalan Tarumanegara Atas nomor 17A, RT 4 RW 4, Jemaat Wik Bethlehem. Proses kelahiran berlangsung pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak bertumbuh sehat dalam penyertaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, kebaktian remaja dan pemuda. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian remaja dan pemuda bertempat di gedung gereja, masuk pukul 18 WIB. Marilah kita mengarahkan anak-anak kita remaja dan Naposo Bulung untuk mengikuti kebaktian tersebut. Terima kasih. Yang keempat, persembahan ke depan untuk pengadaan lahan parkir. Hari Minggu yang akan datang, tanggal 15 November 2020, kita akan menyerahkan persembahan ke depan untuk pengadaan tanah dan lahan parkir gereja. Marilah kita mempersiapkan persembahan tersebut dengan sukacita. Terima kasih. 5. Jemaat yang sakit. Gereja mengajak seluruh jemaat mendoakan saudara kita yang sedang sakit, yaitu Inang Nyonya Raja Guguk Boru Togatorop, perawatan di rumah, Jemaat Wik Jerusalem. Amang R. Purba, perawatan di rumah, Jemaat Wik Bethlehem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. Yang keenam, ucapan selamat ulang tahun.
Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Jati Murni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 9 November 2020 hingga tanggal 15 November 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di grup WA kita masing-masing. Demikianlah warta pada minggu ini, kiranya Tuhan memberkati pelayanan di gerejanya. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih berdoa? Nah, kalau kita membaca Injil dari mulai Matius sampai Yohanes, kita akan mendapati bahwa Tuhan Yesus itu selalu disiplin dalam kehidupan doanya, dalam saat teduhnya. Kalau kita baca di Markus 1 ayat 35, di situ dikatakan, pagi-pagi benar Tuhan Yesus pergi menyendiri untuk berdoa kepada Bapanya. Malam-malam juga demikian, sebelum Dia beristirahat bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus selalu mengakhiri hari itu dengan doa. Nah, jika Tuhan Yesus saja terus berdoa, menjaga komunikasi dengan Bapanya, maka bukankah kita terlebih lagi harus menjaga komunikasi dengan Bapa kita? Apa sebenarnya doa itu? Ada sebuah ayat dalam Alkitab yang sangat indah yang berbunyi demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu,
Aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kata Tuhan di Wahyu 3 ayat 20. Ayat tadi mau mengatakan Tuhan mengetuk pintu. Maka jika ada orang yang membuka pintu untuk Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalamnya, tinggal bersama-sama dengan dia, dan makan bersama-sama dengan dia. Maka doa adalah tindakan kita untuk membuka pintu hati kita dan mempersilahkan Tuhan memasuki hati kita. Doa adalah sarana bagi kita untuk bisa tinggal bersekutu bersama dengan Tuhan. Ini berbeda dengan doa yang kita pahami. Doa yang kita lakukan sehari-hari biasanya itu kita yang mencoba untuk memasuki Tuhan, kehendak kita yang kita sampaikan. Tapi sebenarnya bukan. Doa yang terutama adalah tindakan membuka hati kita dan membiarkan Tuhan masuk. Itu sebabnya di Matius 6 ayat 5 sampai 7 Tuhan Yesus bercerita tentang dua jenis doa yang salah. Nanti kita bisa baca ayatnya ya, Matius 6 ayat 5 sampai 7. Di situ dikatakan ada dua tipe orang yang berdoa. Tipe yang pertama, orang yang mengenal Tuhan. Tipe yang kedua, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi keduanya sama-sama berdoa. Jadi orang yang mengenal Tuhan juga berdoa, orang yang tidak mengenal Tuhan juga berdoa. Nah, orang yang mengenal Tuhan berdoa seperti apa? Tuhan Yesus berkata, mereka berdoa di tempat-tempat yang bisa dilihat orang. Mereka berdoa dengan suara yang keras, dan mereka berdoa supaya orang melihat mereka. Jadi doa itu sebenarnya mereka panjatkan, fokusnya bukan Tuhan, tapi fokusnya dirinya sendiri, supaya orang melihat kesalehannya. Dan nanti jika orang sudah melihat bahwa mereka saleh, orang tidak percaya lagi kalau mereka berdosa. Sementara sebenarnya yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan kejahatan dalam hidup mereka sehari-hari. Sehingga doa itu bagi mereka hanya sarana justifikasi, membenarkan dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Inilah ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Sementara orang yang tidak mengenal Tuhan juga berdoa. Tapi doa mereka seperti apa? Doa mereka seperti mantra. Orang yang tidak mengenal Tuhan, misalnya orang ateis pun sebenarnya berdoa. Tapi kapan mereka berdoa? Terutama ketika mereka sedang punya masalah. Sehingga doa mereka itu adalah sarana untuk memaksa Tuhan agar segera menyelesaikan masalah mereka. Sehingga doa mereka itu diulang-ulang, bertele-tele seperti mantra. Semakin sering diucapkan, mereka percaya khasiatnya semakin besar. Nah, doa mereka ini fokusnya juga bukan kepada Tuhan, tapi kepada dirinya sendiri supaya masalahnya cepat selesai. Doa inilah yang disebut dengan manipulasi. Mereka berdoa untuk memanipulasi Tuhan. Kalau masalahnya sudah selesai, mereka tidak akan berdoa lagi. Kedua doa ini sama-sama tidak disenangi oleh Tuhan. Yang pertama tadi justifikasi, berdoa hanya untuk terlihat saleh. Yang kedua manipulasi, berdoa supaya masalahnya segera selesai. Kedua doa itu Tuhan Yesus mengatakan doa yang sangat egois. Pusat doanya adalah dirinya sendiri. Maka Yesus kemudian mengatakan doa yang benar. Kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 8 dan seterusnya di Matius 6 itu, Yesus kemudian memperkenalkan doa Bapa kami. Nah, ketika Yesus memperkenalkan doa Bapa kami, Yesus ingin kita memperhatikan alurnya. Perhatikanlah doa Bapa kami. Doa itu jauh dari kesan egois. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan dimulai dengan 3 permohonan. Apa itu? Yang pertama, dikuduskanlah nama Tuhan. Yang kedua, datanglah kerajaan Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Perhatikan alur doa itu. Yang pertama dia minta adalah kehendak Bapa yang ada di sorga. Kemudian kehendak Bapa di sorga, kerajaannya itu turun ke bumi. Turun dulu ke bumi, memenuhi semua bumi. Baru setelah memenuhi semua bumi, baru dia meminta itu memenuhi dirinya. Baru dia mengatakan, berikanlah aku makanan untuk diriku.
Berikanlah aku pengampunan dosa, jauhkan aku dari yang jahat, dan jauhkan aku dari pencobaan. Ya, alurnya itu dari sorga ke bumi, baru ke dirinya. Bukan dari dirinya ke sorga, atau bukan dari sorga langsung ke dirinya. Tidak. Mengalir dulu ke sekitarnya, baru terakhir ke dirinya sendiri. Jadi itulah alur doa menurut Tuhan Yesus. Pahami dulu kehendak Allah. Setelah itu minta kehendak Allah terwujud di bumi. Jika kehendak Allah sudah terwujud di bumi, barulah minta makananmu, pengampunan untuk dosamu, dan segala hal yang diperlukan untuk dirimu sendiri. Itu sebabnya kalau kita baca Alkitab dari mulai perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, itu berulang-ulang Tuhan melalui para hambanya mengajak umat bukan hanya mendoakan dirinya sendiri, tapi mendoakan bumi, mendoakan pemerintah, mendoakan penguasa-penguasa. Kalau kita baca di kitab Ester, itu Ester meminta semua umat Israel bukan sekedar berdoa, tapi bahkan berpuasa untuk raja, agar raja bisa mengambil keputusan yang benar. Kitab Yeremia, kalau kita baca Yeremia, itu mengatakan, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu di mana kamu tinggal, karena kesejahteraan kotamu itu akan menentukan kesejahteraanmu. Padahal waktu itu umat Israel sedang dibuang ke Babel. Mereka adalah budak. Tapi Tuhan menyuruh mereka untuk mendoakan bangsa yang memperbudak mereka. Karena apa? Karena kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraan mereka juga. Kalau kita baca di kitab Roma pasal 13, Rasul Paulus Tuhan melalui Rasul Paulus memerintahkan jemaat untuk mendoakan pemerintah. Padahal kita tahu pemerintah saat itu adalah Kaisar Nero yang sangat kejam. Tapi ini bukan soal Kaisar Nero, ini soal Tuhan. Jika Rasul Paulus berdoa, menyuruh jemaat mendoakan Kaisar yang sangat kejam, itu sebenarnya mau dikatakan Kaisar yang kejam itu pun bisa memerintah karena kehendak Tuhan. Dan ada maksud Tuhan di situ. Maka jangan melihat Kaisarnya, tapi lihatlah Tuhan yang telah mengizinkan dia memerintah. Dan termasuk di nats kita hari ini, Rasul Paulus kepada Timotius menyuruh Timotius dan seluruh jemaat untuk mendoakan para raja dan penguasa. Maka itulah pesan pertama dari firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tapi kalau kita berdoa jangan egois. Jangan hanya mendoakan diri kita sendiri. Tapi berdoalah sesuai dengan alur yang Tuhan Yesus ajarkan. Pertama, minta kerajaan Allah, kehendak Tuhan turun ke bumi. Dimulai dari bumi sekitar kita. Dimulai kepada para penguasa yang memerintah. Dimulai dari para raja-raja, dimulai dari presiden kita, dimulai dari para pemimpin kita. Baru nanti kehendak Allah itu sampai kepada kita. Jangan berdoa sebagai justifikasi hanya untuk pembenaran dan pemuliaan dirimu sendiri, supaya kau terlihat saleh. Jangan berdoa untuk manipulasi hanya supaya Tuhan segera menyelesaikan masalahmu dan setelah itu kita lupa kepada Tuhan. Jangan. Berdoalah untuk kehendak Allah. Berdoalah untuk tempat sekitarmu. Berdoalah untuk para pemimpinmu. Baru kemudian berdoalah untuk dirimu sendiri. Yang kedua, pesan Tuhan kepada kita melalui perikop ini adalah ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita mendoakan pemimpin kita, ketika kita mendoakan negara kita, berdoalah dengan berangkat dari rasa simpati yang mendalam. Itulah doa syafaat. Sering sekali kita mendengarkan doa syafaat itu seperti tur keliling aja, jalan-jalan. Kemudian misalnya dia pergi ke Amerika, berdoa untuk pemilu di Amerika. Kemudian dia pergi ke Cina, berdoa untuk presiden Cina supaya tidak membuat onar di Laut Cina Selatan. Kemudian kemudian dia pergi ke Papua supaya pembangunan selesai. Kemudian berdoa untuk orang di Bali supaya pariwisata bisa hidup kembali. Baru berdoa. Tapi semua yang dia ucapkan itu hanya seperti tur keliling aja, yang hanya sekedar diucapkan, tapi dia sebenarnya tidak merasa prihatin dan tidak bersimpati dengan itu. Itu bukan doa syafaat. Nah, doa syafaat itu memang benar mendoakan orang lain di luar dari diri kita.
Tapi doa itu bukan sekedar diucapkan, tapi benar-benar berangkat dari keprihatinan mendalam. Seperti ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, dia berdoa syafaat kepada Tuhan untuk murid-muridnya. Di situ kalau kita baca Yohanes 17, yang Tuhan Yesus minta itu betul-betul masalah yang bisa melanda murid-muridnya kalau dia pergi, yaitu masalah perpecahan. Dia prihatin sekali kepada sikap murid-murid yang selalu menonjolkan diri sendiri. Sehingga doa Tuhan Yesus benar-benar memang doa yang berangkat dari pemahaman akan masalah murid-muridnya. Bukan sekedar dia ucapkan begitu saja. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, jadikanlah mereka satu, sama seperti kita adalah satu. Maka ketika kita berdoa syafaat, mendoakan orang lain, janganlah itu hanya sekedar masalah pengucapan saja. Tapi mari kita memahami dulu masalah kita yang sebenarnya, keprihatinan kita. Untuk itu kita perlu mengenali, menggumuli, merenungkan dan bahkan mencoba merasakan masalah yang ada di sekitar kita. Maka ketika firman Tuhan hari ini mengajak kita mendoakan pemerintah, mendoakan para pemimpin kita, mendoakan negara kita, itu bukan hanya sekedar ucapan mulut semata, tapi itu adalah berangkat dari rasa pengenalan akan masalah kita, kepedulian, bahkan ikut merasakan beban pemimpin kita. Dengan cara itulah kita baru benar-benar bisa mendoakan mereka dengan benar. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diminta untuk berbeda dari manusia di bumi ini pada umumnya. Di bumi ini manusia cenderung melakukan 3C. Yang pertama compare, yang kemudian compete, dan yang ketiga complain. Manusia suka compare, membanding-bandingkan. Ketika yang di depannya tidak benar, dia hanya melihat kesalahannya dan dia membanding-bandingkan dengan kelebihan orang lain. Kemudian dia compete, dia mementingkan dirinya sendiri, dia ingin mendapatkan lebih, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia ingin pemimpin melayani dia tanpa dia pernah melayani pemimpin. Baru yang ketiga komplain, dia bersungut-sungut ketika apa yang dia inginkan tidak terjadi, ketika situasi tidak seperti yang dia rencanakan. Compare, compete, dan komplain. Tapi di sini Tuhan Yesus meminta kita melakukan 1C yang lain yang justru dibutuhkan oleh dunia ini. Apa itu? Contribution, tanggung jawab. Jangan compare, dunia gak membutuhkan kita membanding-bandingkan. Jangan compete, jangan meminta kita lebih dari orang lain. Dan jangan hanya komplain, tapi berikanlah kontribusimu, berkontribusilah. Dengan cara apa? Yang pertama, berdoa syafaatlah untuk pemimpinmu. Dan supaya doa syafaatmu itu benar, gumuli dulu beban pemimpin kita. Apa yang dia rasakan, apa tantangannya. Dengan cara ini, kita dijauhkan dari sikap mengkritik yang tidak pada tempatnya. Alih-alih mengkritik, kita malah mendoakan kesehatannya. Karena jika pemimpin kita itu sehat, kehendak Tuhan jadi atas dirinya, maka dia akan bisa mengambil keputusan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Maka itulah pesan kedua dari firman Tuhan hari ini. Jika engkau berdoa, jangan hanya mendoakan dirimu sendiri. Berdoalah untuk bumimu, berdoalah untuk pemimpinmu, berdoalah untuk orang-orang di sekitarmu. Dan doamu itu jangan hanya ucapan semata, tapi benar-benar gumuli, renungkan, dan hayati apa yang sedang mereka alami, beban-bebannya. Dan yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berkontribusi secara nyata. Tadi kita diminta untuk berkontribusi melalui doa. Dan sekarang kita diminta untuk melakukan apa yang kita doakan. Ketika kita mendoakan agar pemimpin kita bisa berlaku jujur, maka mari juga kita menjalani kehidupan yang jujur. Dengan kehidupan yang jujur dimulai dari diri kita sendiri, maka diharapkan sekeliling kita juga bisa ikut melakukan kejujuran seperti yang kita lakukan. Demikianlah orang Kristen berkontribusi
dalam politik, dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Ini persis seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di doa yang Dia ajarkan. Yang pertama, kita minta agar kehendak Allah seperti di sorga itu turun ke bumi. Maka mari kita melakukan apa yang ada di sorga itu, kita lakukan untuk dimulai dari di bumi ini. Apakah kita percaya kita masuk sorga? Kita percaya kita masuk sorga. Karena apa? Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena darah Kristus. Darah Kristus telah menguduskan kita, sehingga sorga siap menerima kita. Tapi ketika sorga sudah siap menerima kita, apakah kita sudah siap masuk ke sorga? Ini permasalahan yang lain lagi. Sama seperti seorang atlet, oleh kemurahan panitia, dia diundang untuk ikut olimpiade. Maka olimpiade siap menerima dia. Tapi apakah dia siap untuk berlaga di olimpiade? Maka ini soal bagaimana dia mempersiapkan diri dari mulai sekarang supaya nanti dia layak di olimpiade. Maka mulailah dia berlatih. Maka sama juga dengan kita. Sorga sudah siap menerima kita. Tapi apakah kita siap masuk sorga? Maka supaya kita siap masuk sorga, kita berlatih sekarang melakukan apa yang dilakukan di sorga kelak. Di sorga nanti orang adalah bersyukur, memuji, damai sejahtera. Maka supaya kita layak masuk sorga, kita melakukan itu dari mulai di bumi ini. Kita melakukan damai sejahtera. Di sorga hanya ada kejujuran, maka kita melakukan kejujuran dari mulai sekarang. Jangan kita mengatakan kita masuk ke sorga, tapi yang kita latih dari mulai sekarang adalah neraka. Kita membenci, kita bersungut-sungut, kita compare, kita komplain, kita compete. Sementara itu semua tidak ada di sorga, itu hanya ada di neraka. Tapi kemudian kita mengatakan saya masuk sorga. Ini sebuah hal yang sangat absurd. Maka supaya kita layak masuk sorga, mulailah praktis melakukan, berlatih apa yang dilakukan di sorga kelak. Melakukan kejujuran, melakukan damai sejahtera, melakukan cinta kasih, berkontribusi. Melalui kita kerajaan sorga itu datang ke dunia ini. Begitulah orang Kristen berkontribusi terhadap kehidupan politik, kehidupan bersama dengan orang lain di negara ini. Bukan komplain, bukan compete, dan bukan compare. Ini yang dilakukan oleh Daniel di epistel kita. Bayangkan dia seorang budak, tapi dia bisa menjadi orang nomor 2 di kerajaan Babel. Raja Darius mengangkatnya, dan Raja Nebukadnezar pengganti Darius juga mempercayai dia. Sampai orang Babel cemburu kepada Daniel, memfitnah dia sehingga Daniel sempat dibuang ke gua singa. Tapi Daniel tidak pernah takut, dia menunjukkan bahwa dia setia kepada Tuhannya. Maka ketika dia sudah setia kepada Tuhannya, Tuhan juga setia kepadanya. Tuhan menyelamatkan dia. Negara Indonesia membutuhkan Daniel zaman sekarang. Orang-orang Kristen yang tidak sekedar mengeluh, membanding-bandingkan, dan kemudian mencuri hanya untuk dirinya sendiri. Negara Indonesia membutuhkan orang Kristen yang berkontribusi. Berkontribusi bukan dari kekuasaan, tapi berkontribusi mulai dari dirinya sendiri. Melakukan apa yang akan dilakukan di sorga kelak. Melakukan kerajaan sorga mulai dari sekarang. Kecil, kita hanya pelita, bukan matahari. Tapi dari pelita yang kecil itu, dunia akan bisa melihat terang kemuliaan Allah. Semoga kita bisa menjadi orang Kristen yang berkontribusi. Doakanlah pemerintah, dan kemudian lakukanlah mulai dari dirimu sendiri apa yang nanti akan kau lakukan di sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak atas firman-Mu kepada kami, yang mengajak kami berdoa. Berdoa bukan untuk diri kami sendiri terutama, tapi berdoa untuk hadirnya kerajaan sorga di bumi. Mulai dari bumi sampai kepada negara kami, kepada pemimpin kami, barulah akhirnya kami berdoa untuk diri kami sendiri. Maka biarlah Tuhan kami bisa melakukan firman-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang mendoakan negeri kami, mendoakan dunia ini,
Ya Tuhan, kami berdoa untuk Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berdoa untuk Kalimantan Utara, kami berdoa untuk Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Kami berdoa untuk Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Kami juga berdoa untuk Maluku dan sekitarnya. Kami berdoa untuk Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Kami berdoa untuk Papua, agar semuanya kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah para pemimpin yang memimpinnya. Dan kami berdoa secara khusus untuk Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin, dengan semua jajarannya. Datanglah kerajaan-Mu melalui mereka Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Berikan kepada mereka hikmat, agar mereka bisa memimpin kami dengan adil, jujur, dan dengan kesejahteraan negara kami. Kami juga akan beroleh kesejahteraan. Kami juga berdoa untuk dunia ini, para pemimpin dunia yang sekarang sedang diliputi kegalauan, akan ancaman terjadinya perang dunia lagi. Masing-masing negara sudah menunjukkan kekuatan militernya. Tapi kami percaya Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Berikan kepada pemimpin dunia ini rasa takut akan Tuhan, bahwa mereka bertanggung jawab akan keselamatan jutaan orang yang dipimpinnya, bukan hanya dirinya sendiri dan egonya. Maka biarlah Tuhan, kemuliaan-Mu bisa membuat mereka ingat bahwa ada Tuhan di atas segalanya. Kiranya jadilah kehendak Tuhan, datanglah kerajaan Tuhan, dan dikuduskanlah nama Tuhan di bumi ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidup
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati.